Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana, apa kabar? Sehat ya? Selamat pagi. Alhamdulillah. Eh, kita ini hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu, waktunya orang istirahat, waktunya orang liburan, tapi rekan-rekan meluangkan waktunya untuk belajar. Bahkan ada kemarin yang bilang jam 9, jam 10 itu masih waktunya orang-orang tidur. Tapi alhamdulillah ya. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sekalian bersedia untuk bangun lebih pagi untuk mengikuti aktivitas pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, karena katanya kan tak kenal maka tak sayang. Tapi yang jadi masalah, udah kenal nggak sayang-sayang. Baik-baik. Oke, langsung saja saya izin chat-in. Saya share. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Oke, baik. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Vina Agustina. Sebenarnya saya ini dari Bojonegoro, Jawa Timur. Sekarang saya di Jakarta mengikuti Pak Arif. Sedikit informasi, jadi dulu saya bisa kenal dengan Pak Arif itu dari uh, kegiatan Data Squad Academy yang udah dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Jadi waktu itu di awal tahun ya Pak ya, di awal tahun kita bertemu untuk mengikuti belajar terkait data. Lalu beberapa bulan kemudian di akhir tahun itu kita bertemu lagi. Waktu itu Bapak Arif ke Bojonegoro, terus saya diajak, Mbak Feni ikut saya yuk aktivitas di Bojonegoro. Oh iya siap Pak. Lalu di Bojonegoro, di aktivitas Bojonegoro, tiba-tiba Pak Arif mengajak saya ke Surabaya, terus aktivitas yang lainnya hingga aktivitas yang ada di Jakarta ini. Seperti itu. Lalu di Jakarta ini saya aktivitasnya saya isi dengan apa sih? Selain belajar terkait data, saya juga mengikuti aktivitas Pak Arif yang namanya di sini selain saya sharing-sharing ya, saya belajar data, saya juga ikut Pak Arif untuk sharing ke tempat-tempat Pak Arif melakukan pelatihan. Lalu saya juga selain ngedata, saya juga buat mengisi kebosanan, saya juga bikin kerajinan. Seperti itu. Lalu oke. Nah, lalu sebelum saya ke data, saya pernah belajar terkait konten kreator dulu ya. Dulu masih zaman-zaman nyoba-nyobain, nah sekarang saya udah fokus ke data dulu, ke data science, data analis. Lalu background pendidikan saya S1 Sistem Informasi, sekarang saya masih semester 3 di Universitas Terbuka. Lalu ini sertifikat saya. Dulu saya juga sempat belajar pemrograman, tapi nggak sampai yang baru front end aja. Terus saya juga pernah menjadi relawan. Baik, oke. Sekian perkenalan dari saya. Kita langsung ke materinya ya. Oke, materi kita hari ini adalah Introduction 9. Jadi sebelum kita ke data science-nya, kita belajar tools-nya dulu nih. Jadi kalau rekan-rekan mungkin mengikuti atau mendaftar aktivitas-aktivitas selanjutnya setelah ini. Nah, di sini kita fokus buat belajar tools-nya. Jadi nanti ketika teman-teman mengikuti aktivitas yang lainnya, rekan-rekan bisa langsung memahami kira-kira kalau pakai tools ini tuh nanti kita bakal ngapain aja gitu. Jadi kita bisa langsung mengikuti
apa yang sudah diajarkan oleh pemateri selanjutnya. Itu ya. Baik, saya share dulu. Oh iya, saya mau ngasih tahu dulu. Kita ini belajarnya, kita diskusinya santai ya. Kita diskusinya santai-santai aja, nggak tegang. Terus boleh Bapak Ibu kalau misalkan mau nyemil-nyemil, ambil makanan, ambil minuman, boleh banget ya. Jadi sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh, boleh banget. Sekarang kita diskusinya santai. Tapi saya ingin tahu dulu, apakah Bapak Ibu sudah mendownload tools Nime itu sendiri? Sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah di-share ya sama admin kita ya? Baik, oke. Kita langsung saja. Apa nanti yang akan kita pelajari? Pertama kita akan belajar, kita akan kita akan mengetahui sejarah dari Nime, lalu manfaat si Nime itu sendiri. Kenapa kita harus menggunakan Nime? Kenapa nggak yang lain gitu? Lalu kita akan belajar yang paling penting adalah workspace yang ada di Nime yang akan kita gunakan nanti. Lalu sambil belajar workspace-nya, sambil mengenali isi dari workspace-nya itu, kita akan praktek juga. Oke. Jadi diharapkan Bapak Ibu sudah mendownload tools Nime itu sendiri ya. Jadi nanti kita bisa langsung praktek nih. Oke. Bisa langsung mengikuti prakteknya. Baik. Oke, untuk pengenalannya, Nime itu apa sih? Nime itu sebenarnya Code Data Analytics Platform. Jadi dia itu fokus ke analitik data itu sendiri. Jadi bisa dipakai untuk para data analis, bisa dipakai untuk para data scientist. Gitu. Jadi dulu tuh Nime dibuat pada tahun 2004 sama para developer yang di Universitas Konstanz di Jerman ya. Jadi Nime ini buatan dari negara Jerman. Lalu selanjutnya, oke, apa sih bedanya? Kan ada juga ya, no code, low code, dan juga traditional code atau full kita ngoding. Jadi yang traditional code itu emang dikhususkan untuk orang-orang yang basicnya di programmer ya, orang-orang yang di awal itu udah tertarik sama programmer gitu. Lalu yang low code itu buat orang yang nggak bisa dua kemungkinan, orang yang nggak punya background coding tapi dia pengen belajar coding, lalu orang yang bisa coding tapi udah males ngoding lagi karena pusing ya Pak ya. Lalu yang ketiga itu no code, jadi dia itu sama sekali nggak pakai coding, kita cuma nentuin polanya itu gimana sih, kita maunya kayak gini, setelah ini kayak gini gini gini, nanti yang menjalani itu adalah si platformnya sendiri seperti itu. Untuk traditional code-nya ini sendiri full ya, skills-nya itu untuk developer. Full skills-nya itu untuk developer kayak gitu. Mbak, maaf suaranya kecil kata Mas Fikri. Kalau seperti ini bagaimana? Terdengar? Mas Fikri, gimana suaranya? Bagaimana? Di saya oke sih. Mungkin mikrofon handset Mas Fikri yang kurang diperbesar suaranya. Di saya aman sih. Aman ya? Aman ya? Aman. Oke, lanjut ya. Baik. Jadi dulu itu kalau rekan-rekan tahu ya, ada bootcamp, terus data scientist atau data analis harus bisa coding, kayak gitu kan. Nah itu dia masih masuk ke traditional code. Dia masih full harus bisa ngoding, padahal nggak semua orang itu pengen bisa jadi data analis, pengen coba jadi data science, itu belum tentu bisa ngoding ya.
pasti setiap orang kan skills buat memahami bahasa pemrograman sendiri itu kan beda-beda. Maka dari itu dibentuklah platform yang low code ini, dan si Inline itu sendiri dia termasuk ke dalam low code. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dulunya pernah punya background coding, lalu atau Bapak Ibu nggak punya sama sekali tapi pengen belajar, pengen nyoba ngoding gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa banget pakai Nime ini. Jadi Nime itu juga support buat kita yang pengen langsung memodifikasi pemrograman itu sendiri. Atau kita yang langsung tinggal pakai aja di Node mereka. Itu. Oke, lanjut. Oke. Untuk low cost sendiri, mungkin ada beberapa yang bilang, akurat nggak sih kayak gitu ya. Ini recommended nggak sih, kan dia low cost gitu. Bapak Ibu jangan khawatir, karena di sini bahkan udah ada berita ya. Ini prediksi dari Gartner, dan Gartner itu kalau Bapak Ibu yang belum tahu, jadi Gartner itu adalah perusahaan riset di US ya di bidang teknologi informasi, yaitu memprediksi bahwa di tahun 2024 nanti ada sekitar 65% perusahaan besar di dunia ini yang bakalan memilih untuk memakai platform yang berbasis low code. Jadi udah ada, tinggal kalau misalkan udah ada node-nya, udah ada mereka udah nyediain pemrograman sendiri, kita tinggal pakai. Cuma nanti kalau misalkan perusahaan sendiri masih belum ada tambahan lain atau masih belum pas, kita bisa memodifikasi sendiri kayak gitu. Jadi kan low code ini bisa menyesuaikan kebutuhan kita ya. Bahkan prediksi dari Gartner ini pun juga sudah dipublish oleh situs-situs berita besar seperti Forbes ini kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, apa sih keuntungan kita kalau menggunakan Nime? Mungkin ini yang seperti saya bilang ya tadi, kenapa kita harus menggunakan Nime, kenapa nggak yang lain gitu. Oke, yang pertama, Nime itu sifatnya open source. Open source artinya apa? Siapapun bisa memodifikasi. Sifatnya transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi ya dari Nime. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah time series yang otomatis gitu. Jadi kita tinggal masukin datanya, terus kita kasih ke node-nya yang otomatis, time series yang otomatis itu. Nah, dia akan langsung otomatis dianalisa. Nah, kalau misalkan kita buka nanti insya Allah kita akan tunjukkan ya. Kalau misalkan kita buka di node milik Nime itu pasti akan banyak sekali perhitungannya. Jadi ya sama seperti pemrograman ya. Kita harus apa dulu? Kita harus ngelakuin A, kita harus ngelakuin B, C, D, E. Sama seperti pemrograman, hanya saja kita tinggal drag and drop aja. Kita nggak perlu buat menguasai pemrograman. Kita cukup ketikkan aja namanya itu apa, node-nya. Nah, nanti akan ada, terus kita tinggal pakai kayak gitu. Lalu yang kedua, nah itu ada forumnya. Jadi teman-teman, rekan-rekan, di sini akan saya tunjukkan ya forum yang digunakan. Ini saya akan tunjukkan forum, namanya forum.nime.com. Nah, ini adalah tampilan dari forum si Nime itu sendiri. Jadi ini gunanya buat apa sih? Ya sama ya, kalau misalkan Bapak Ibu dulu tahu Stack Overflow, nah itu sama
sama kayak ini ya sifatnya. Jadi di sini kita bisa mencari atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kita bisa share, contohnya seperti ini. Ini ada di sini eh, ada orang yang share ya, dia tuh permasalahannya itu apa gitu. Kita pilih salah satu. Nah, kita pilih yang udah dijawab aja ya, biar Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan waktu mau menganalisa data Bapak Ibu di NIME, terus Bapak Ibu menemui permasalahan gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung cari di forum ini. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami permasalahan yang sama Ibu, lalu kita bisa ikut membaca, kita bisa ikut langsung menerapkan, atau kalau misalkan nggak ada ya, sebelumnya orang yang posting di forum ini yang permasalahan sama seperti Bapak Ibu, kita bisa langsung posting sendiri, yang tentunya harus menggunakan bahasa Inggris ya, karena yang ada di forum ini kebanyakan masih orang luar. Jadi di sini kita kalau mau posting, kalau misalkan biar mempermudah orang yang ingin membantu kita itu harus sebutkan dulu tujuannya mau ngapain. Setelah kita sebutkan tujuannya mau ngapain, kita harus menunjukkan juga permasalahannya itu apa. Lalu yang ketiga, kita harus menunjukkan apa yang sudah kita lakukan kayak gitu. Jadi biar orang-orang itu tahu, oh ternyata dia udah ngelakuin ini, cuman kok salah. Nah seperti ini, langsung saja. Nah seperti ini. Nah itu di sana langsung dijawab, banyak banget yang bersedia untuk menjawab. Misalkan Bapak Ibu kalau misalkan ingin melakukan postingan ya di forum ini, Bapak Ibu bisa jangan khawatir kalau misalkan kok nggak dibales ya, kok nggak ada yang ngebales ya gitu. Jangan khawatir karena user yang ada di forum ini tuh dari berbagai benua ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita ngepostingnya siang-siang kayak begini nih, atau sore-sore, atau malam sekitar jam 7 gitu. Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan belum dibalas, soalnya yang kadang itu mereka balasnya ada yang cepat langsung dibalas, ada juga yang menunggu ketika kita tidur baru dibalas gitu. Soalnya saya sering banget saya posting permasalahan saya di forum ini, lalu saya mendapatkan bantuan dari user yang lain itu sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Jadi sekitar waktu saya tidur mereka balas, dan bisa jadi waktu kita posting mereka itu lagi tidur kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngeposting terus belum ada yang ngebahas itu jangan panik ya. Bukan permasalahan kita yang nggak penting, tapi kita cukup sabar aja. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu menemui ini ada mereka share link ya. Share link. Kalau ada angka seperti ini, angka 9, angka 4, ini maksudnya adalah berapa kali link itu diklik. Seperti itu. Kalau di sini ada angka 9, ini berarti linknya sudah 9 kali diklik sama user lain. Artinya ada user lain juga nih yang tertarik sama link yang sudah di-share kayak gitu. Lalu enaknya kalau misalkan di forum LAN ini mereka itu biasanya membantu dengan share link seperti ini
atau mereka langsung ikut ngerjain juga. Jadi permasalahan kita apa, nanti mereka juga ikut ngerjain di workflow mereka. Jadi kita buka dulu ya. Apakah ini termasuk workflow? Nah, ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu coba diperhatikan, dia nge-share link tentang workflow yang sudah mereka kerjakan atau kerjaan orang lain tapi mereka tahu sesuai sama permasalahan kita gitu. Nah, ini dia membagikan sebuah workflow yang dimana workflow ini bisa langsung kita terapkan di workspace kita. Nanti akan saya tunjukkan ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan workflow ini milik orang lain yang letaknya ada di website, lalu kita letakkan di workspace kita. Jadi tinggal di kemampuan Binan ya, dia bisa di drag seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam main milik kita. Ini Bapak Ibu. Oke, untuk kalau misalkan saya ingin caranya bikin buka forum sendiri gimana ya di sana. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya memposting permasalahan kita di forum. Kita tinggal klik new topic. Kalau misalkan topik atau permasalahan kita nggak ada di sini ya, kita tinggal klik new topic, lalu kita masukkan di sini topiknya, judul topiknya, aja ini cuman, lalu kita masukkan kategorinya. Kategori dari permasalahan kita itu terkait apa? Misalkan permasalahan kita nggak bisa nih install extension, kayak gitu ya. Misalkan kita nggak bisa nih install extension. Nah, kita tinggal klik aja extensionnya itu tentang apa, kayak gitu. Lalu kita klik. Terus untuk tag, ini tagnya opsional ya, tapi kalau rekan-rekan menggunakan tag ini tuh lebih bisa ngebantu agar permasalahan kita itu lebih banyak dilihat orang, kayak gitu. Di sini acak aja, ini langsung. Nah, di sini langsung aja rekan-rekan bilang apa permasalahannya. Tapi pertama ya sapa dulu orang-orangnya. Lalu silakan bilang, terus dikirim foto hasil screenshotannya. Terus apa aja yang udah rekan-rekan usahakan untuk menyelesaikan permasalahan rekan-rekan sendiri, kayak gitu. Terus tinggal di create topik, itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu udah diposting topik yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, itu langsung otomatis keluar di sini, di tempat list ini, dan ini akan dilihat oleh semua username yang sedang di forum ini, kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada itu pertanyaan dari Mas Agung, Mbak, di chat. Bedanya name dengan orange apa? Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Agung, karena saya belum belajar Orange. Saya baru belajar dua tools yang codeless, yaitu Smile dan juga RapidMiner. Seperti itu. Kalau rekan-rekan mungkin pernah mendengar RapidMiner? Nah, kalau misalkan mungkin menambahkan sedikit nih Mbak Feni. Jadi menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Mas Agung ini, apa bedanya antara Nime dengan Orange? Sebenarnya Orange itu sama lah, mirip Codeless Data Science ya. Jadi Orange itu juga open source ya juga. Cuma tantangannya adalah hanya saja sebenarnya ini kita diskusi tools ya, karena kalau kita bicara science sendiri, kita mau pakai Python, mau pakai R, mau pakai SPSS, mau pakai Nime, Orange, RapidMiner, itu tools sih sebenarnya.
Karena apapun yang kita gunakan, sebenarnya pembelajaran akhirnya adalah manfaatnya untuk apa sebenarnya. Bisa dilihat ya, ini juga sharing sebagai teman-teman ya. Saat ini kondisi para startup yang kita lihat melakukan banyak layoff ya. Padahal kalau rekan-rekan bisa lihat di sosial media saya, bisa dilihat di situ banyak pertanyaan umum udah saya sampaikan di sosial media saya. Apa yang kurang dari mereka gitu. Secara teknologi, cloud yang terbaik. Secara data scientist yang terbaik. Data engineer juga yang terbaik. Artinya tools itu bisa berbagai macam apapun. Malah pada saat saya kuliah S3, dosen saya bilang sama saya, ya, if you can, ya istilah bahasa Indonesianya, jika kamu bisa tulis dalam Excel juga nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tools itu hanya membantu kita sih. Gitu. Kenapa fokus kita di NIME saat ini? Ya saat ini betul yang disampaikan Mbak Feni. Saat ini kita hanya mempelajari 2 tools ya, antara RapidMiner yang ada lisensinya dan NIME. Sedangkan Orange sendiri belum kami pelajari, hanya saja itu seperti tool sih, hampir sama sih sebenarnya. Dia juga open source sih, gitu aja sih. Dari Ahmad Ruslan, apakah bisa menganalisa form Kak? Oke, jadi bisa dilihat ya Mas Ahmad ya. Jadi kalau kita bicara, nanti saya sharing sedikit, sebentar saya sharing. Waktu mungkin, oke sebentar saya sharing. Oke, sebentar copy link. Saya copy di Zoom ya, saya copy di Zoom menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad. Pada saat beberapa bulan yang lalu, saya alhamdulillah diberikan kesempatan sebagai pembicara di Indonesia Linux Conference ya. Di sana saya tunjukkan bagaimana materinya sudah dipublish oleh mereka. Di sana menunjukkan bagaimana NIME itu nanti bisa koneksi ke segala platform database, ke segala platform big data, ada konektornya, termasuk, nah ini ada Pak Albert, Mas Albert di sini ya, konektor langsung ke Azure, konektor ke AWS, konektor langsung ke Google. Nanti mungkin Mbak Feni akan demokan ya, kita akan konekkan ke arah Google. Nah seperti itu, dan di materi-materi selanjutnya, kalau kita umpama ada Hadoop, kita juga bisa konektor ke Hadoop. Ini kalau ke Oracle itu bisa banget karena konektornya sudah ada seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi fungsi dari NIME sendiri itu akhirnya nanti seperti bisa berfungsi sebagai ETL, Extract Transform Load atau automatic. Data integration-nya juga automatic sih seperti itu. Ini juga pengalaman saya di kantor saya saat ini kan juga menggunakan Orange ya, menggunakan di Medco itu menggunakan Orange. Tidak ada masalah mau pakai NIME, mau pakai Orange gitu ya. Konektornya selama bisa connect ke arah database, dia bisa jalan. Itu sih Mas Ahmad ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Sangat menarik. Ini karena memang keterbatasan waktu ya, jadi kita akan coba bicara materi dasar dulu. Nanti di materi-materi selanjutnya kita akan buat konektor ke berbagai macam database ya. Nanti penjelasan detailnya sama Mbak Feni. Silakan Mbak Feni. Baik, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bertanya. Saya lanjut ya. Lalu yang ketiga, NIME itu gratis ya, gratis. Kita kalau mau menggunakan platform NIME itu sendiri, itu sifatnya gratis. Hanya saja yang berbayar itu adalah kalau misalkan kita ingin mencari sertifikasi dari NIME itu sendiri. Lalu kita ingin belajar langsung oleh mentor dari NIME itu sendiri. Bagaimana suara saya kedengaran?
Mendengar jelas ya? Terdengar, Mbak? Oke, oke. Oke, baik lanjut. Jadi NIME itu, jadi, oke, baik. Jadi NIME itu dia juga menyediakan kursus ya, dia juga menyediakan kursus, ada yang kursus secara online maupun offline. Tapi kebanyakan saya melihat bahwa sampai sejauh ini NIME itu sering mengadakan kursus yang sifatnya offline. Jadi adanya di negara-negara lain ya, seperti Jerman, atau US, seperti itu. Untuk yang online-nya itu kebanyakan dari event. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di NIME itu ada 2 jenis event, yaitu eventnya itu yang gratis maupun berbayar. Seperti itu. Nah, untuk yang saya pernah ikut yang gratis dan enaknya di sana itu selain kita mendapatkan ilmunya, kita juga kita diberikan buku-buku online, buku-buku yang sifatnya e-book kayak gitu ya. Seperti yang sudah di-share sama Bapak. Nah, seperti yang sudah di-share sama Bapak di sini di kolom chat, kalau rekan-rekan boleh rekan-rekan lihat, di sini Bapak nge-share yaitu e-book 9 Essential, lalu Codeless Time Series. Nah, ini adalah e-book yang kita dapatkan langsung dari NIME itu sendiri. Waktu kita ikut event di NIME yang gratis itu ya Pak ya. Oke, kalau rekan-rekan download dan lihat di e-booknya ini, saya juga bukan ini di sini, saya coba share screen. Oke, saya juga coba share screen. Nah, ini adalah tampilan e-booknya. Kalau misalkan rekan-rekan yang nggak terbiasa untuk membaca e-book ya, kalau misalkan rekan-rekan nggak terbiasa baca e-book, rekan-rekan bisa langsung beli langsung ke NIME itu sendiri lewat Amazon atau di mana saya lupa. Itu mereka juga menyediakan hard book-nya, hard copy-nya, tapi langsung dikirim dari Jerman sana ya. Cuman ya ada tantangan bahwa harganya lebih mahal kalau misalkan kita dapat e-book terus kita cetak sendiri kan lebih murah gitu. Kemudian ini e-booknya juga mereka bagikan secara gratis. Untuk isinya dari si buku yang sudah dibuat oleh si NIME itu secara lengkap Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu namanya di sini adalah time series ya. Di sini mereka akan menjelaskan mulai dari teori terlebih dahulu. Jadi teori, lalu baru nanti mereka akan menjelaskan terkait bagaimana cara implementasi dari apa yang sudah teori itu katakan di dalam NIME. Seperti itu. Oke. Mbak Feni menambahkan sedikit ya. Jadi ini juga tantangan ya. Jadi begitu ngeliat halaman pertama aja udah 392, langsung biasanya yang akan belajar juga langsung ngedrop ya. Tapi ya ini salah satu tugas dari Mbak Feni waktu saat Mbak Feni datang gitu ya ke tempat saya ajak dari Bojonegoro. Saya bilang daripada dihabiskan waktunya untuk ke sawah ya atau tiba-tiba main tanah di Bojonegoro, ya sudah kamu ke sini aja baca gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi apa yang kita bagikan saat ini, apa yang kita akan bagikan nanti selanjutnya itu apa yang telah kita baca dan kita pelajari dan kita pahami dari forum dan buku yang telah kita baca, itu aja sih. Baik Mbak Tini, silakan. Oke, terima kasih Bapak tambahannya. Langsung saja saya langsung kembali ke slideshow. Oke,
kita udah bahas ini ya, kalau NIM itu dia bersifat open source, dia lalu mereka mempunyai forum yang dimana kita bisa memanfaatkan forum itu untuk problem solving dari permasalahan atau problem yang kita temui, lalu sifatnya gratis untuk penggunaan dari NIM itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya kenapa kita harus menggunakan NIM? Karena NIM bisa melakukan ETL, melakukan ETL proses, jadi extract, float, extract, transform, load. Nah, nanti kita akan praktek ETL ini, tapi sederhana saja ya, karena kita akan fokus buat mengenali tools ini, jadi sederhana. Nanti kita akan melakukan, kita akan membuat tabel di NIM, lalu kita akan melakukan import data dari Google Drive. Lalu yang terakhir kita akan import data dari komputer kita sendiri. Seperti itu, ini untuk yang ekstrak. Lalu yang load-nya kita akan langsung praktek nanti ya. Baik, langsung selanjutnya. Kenapa kita bukan NIM? Karena NIM itu support semua data file data, jenis datanya apa, dia support di sini, dia support di NIM tabel, lalu dia support di data yang tipe datanya itu berjenis Excel, CSV, teks, lalu dan lain-lain. Oke, selanjutnya, nah ini yang NIM juga support deep learning. Untuk deep learning-nya itu jenis apa? Di sini NIM juga support Keras, Python, TensorFlow. Di perusahaan tempat kerja Bapak Ibu ada yang menggunakan TensorFlow seperti itu. Nah, si NIM ini sangat support ya. Jadi lalu selanjutnya untuk scripting, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa NIM itu sifatnya low code, di mana bisa kita sebagai yang bukan dari pemrograman bisa pakai, atau kita yang basicnya dari awal udah pernah belajar pemrograman juga bisa pakai seperti itu. Nah, ini bahasa pemrograman yang NIM support yaitu R, Python, Java, JavaScript, dan lain-lain. Nah, ini sih yang paling banyak digunakan oleh para data science atau data analitik ya, yaitu bagian statistik. Nah, statistik juga banyak. Ini saking banyaknya sampai saya ketik dan lain-lain karena banyak banget. Jadinya ada NIM sendiri untuk bagian statistik, dia support hypothesis testing, lalu dia support rank correlation, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya dia juga support database. Tadi yang ada yang bertanya apakah NIM itu support Oracle. Nah, dia support ya Bapak Ibu. Dia support Hadoop, Hive, Impala. Ini ada database yang mereka support. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sekarang pakai MySQL gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa ke admin yang pegang database itu nggak perlu susah-susah tolong dong ambilin data nanti formatnya Excel ya atau CSV kirimin ke saya. Bapak Ibu nggak perlu susah-susah seperti itu, cukup menggunakan NIM lalu Bapak langsung tembakan ke MySQL Bapak di database Bapak, jadi database yang Bapak Ibu gunakan. Nah, si NIM ini bisa langsung membaca database tersebut. Jadi nanti kita langsung bisa melakukan analisa di data itu. Ini yang disebut dengan ekstrak ya Bapak ya. Lalu selanjutnya, NIM support data visualisasi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dashboard, pernah melihat dashboard yang isinya ada pie chart, lalu ada plot, lalu ada grafik seperti itu. Nah, Bapak Ibu nggak perlu harus ke table, nggak perlu harus ke BI. Di NIM itu sudah support ya. Di NIM itu sudah support. Bahkan kalau misalkan
dalam satu gambar itu Bapak Ibu isi seperti yang ada di gambar di slide ini itu bisa. Mungkin untuk bagian materi data visualisasi akan insya Allah akan ada di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya izin ini ya. Saya izin ambil minum dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita nih mau ke pengenalan workspace-nya di platform Nine, boleh ya Bapak Ibu ngopi dulu, ambil kopinya atau ambil minumannya, makanannya, kita praktek sambil kita santai aja ya prakteknya, santai aja. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita bisa langsung buka di Nine ya, di Nine pada komputer masing-masing. Apakah sudah dibuka? Gimana? Sudah dibuka tools Nine-nya? Sudah, Mbak. Oke, saya izin sharing. Nah, sama ini, saya akan menjelaskan satu persatu nih dari masing-masing fitur yang ada di Nine ini, di Workspace Nine. Jadi kalau kita buka, dia akan muncul pertama kali di dalam sini. Yang pertama mulai dari sini di bar atas, ini tuh file yang mungkin salah satu contohnya adalah mungkin kita bisa mengimport extension. Nanti kita akan coba buat import belajar import install extension ya di sini. Lalu turun ke bawah di sini namanya Nine Explorer. Nah, Nine Explorer ini gunanya untuk sebagai tempat kita dalam menyimpan workflow yang nantinya akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pengen nih workflow-nya ini, Bapak Ibu udah bikin kerja tempat kerja di sini,
Terus Bapak Ibu pengen nge-share kayak kita tadi tahu di forum ya, terus ada orang yang nge-share workflow mereka. Nah, cara mereka nge-share workflow itu adalah dengan menggunakan ini. Fitur yang ada di atas itu tinggal double klik aja to connect di servernya si Nine itu sendiri. Menggunakan fitur yang ada di My9 Hub. Lalu di sini ada example. Example ini maksudnya adalah contoh workflow yang sudah dibuat oleh MIME itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang ketiga adalah punya kita, workflow punya kita. Nanti kita akan mencoba untuk membuat folder, lalu membuat file workflow di dalam local workspace ini. Oke, yang turun ke bawah, ini namanya workflow coach. Jadi rekan-rekan, misal rekan-rekan yang sudah menggunakan note yang lain, ini adalah workflow coach, gunanya untuk memberikan rekomendasi. Misalkan kalau kita udah menggunakan note 1, biasanya note ini tuh akan kemana harinya. Ini tugasnya workflow coach. Dan rekomendasi ini sesuai dengan sesuai dengan berapa banyak orang lain menggunakannya. Jadi karena di sini kita kosong ya, di tempat ini adalah tempat di mana nantinya kita akan melakukan analisa. Jadi karena di sini kosong, makanya si workflow coach ini dia ngasih rekomendasi nih kepada kita. Kalau misalkan kosong kayak begini, orang-orang biasanya menggunakan Excel Reader. Orang-orang biasanya menggunakan Note CSV Reader. Bagaimana sudah bisa dipahami ya? Oke, lanjut saja ke bawah. Ini adalah Note repository, tempatnya di mana kita mencari note tersebut. Misalkan kita nanti ingin memasukkan data yang bertipe CSV, kita tinggal klik aja CSV. Nah, sini ada CSV Reader dan juga CSV Writer. Nah, kita bisa menggunakan sesuai kebutuhan kita ya. Seperti itu. Lalu bukan turun lagi ya, tapi ke samping. Namanya outline. Outline itu gambaran workflow kita itu bentuknya kayak gimana gitu. Soalnya kalau misalkan kebanyakan di sini sampai dari sini sampai sini sampai sana kan kita nggak tahu ya. Kita nggak mungkin buat scroll terus kayak gitu. Nah, dengan menggunakan outline ini kita bisa tahu nih, oh ternyata bentukan dari note-note yang udah kita gunakan itu seperti ini. Ini di outline karena di sini nggak ada note sama sekali, hanya note-nya nggak bisa mengeluarkan gambaran tersebut. Lalu ke samping di sini ada konsol. Ya, seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa konsol itu gunanya untuk menampilkan kinerja dari note itu. Apakah note itu berhasil, apakah note itu mengalami error di dalamnya, apakah note tersebut berhasil tapi ada sesuatu yang kurang pas nih. Nah, si konsol ini tugasnya untuk memberitahu kita. Kayak gitu. Lalu yang namanya ini note monitor. Jadi dia akan memonitor note-nya ini, bagian sini dia akan memonitor kira-kira datanya itu seperti apa gitu. Nanti kita akan menggunakan note monitor ini ya. Lalu bagian samping, misalnya deskripsi. Deskripsi ini gunanya untuk mengetahui kira-kira note ini gunanya buat apa. Menjelaskan dari kegunaan si note itu note sendiri. Lalu di situ juga menjelaskan nantinya kita akan mengetahui ya fungsi secara langsung ketika kita sudah mencoba untuk praktek. Lalu yang di sampingnya ini ada Nine Hub. Jadi Bapak Ibu kalau tadi kita membuka si NAM-nya, si website NAM itu kan di browser. Nah, si platform NAM ini dia juga mendukung untuk kita nge-browsing
seperti mencari workflow atau notes dan juga yang lain-lain itu melalui Hub ini. Jadi kita tinggal ngetik aja, misal kita ingin melakukan linear regression gitu. Kita nggak tahu ya workflow-nya itu kayak gimana. Kita bisa ketik di sini, kita ketik linear regression. Nah, kalau tandanya seperti ini, ada kotak 3 terus disambung-sambungin. Ada kotak 3 terus disambung-sambungin kayak gini. Ini namanya workflow. Dia gunakan untuk workflow. Lalu ke bawah. Nah, kalau yang seperti ini, seperti biasa, ini adalah tag ya. Jadi nanti isinya, kalau kita klik, dia bakalan isinya adalah sekumpulan, sekumpulan note, juga ada workflow juga. Ini yang berhubungan dengan si tag si linear regression itu tadi. Lalu di sini kita juga bisa mencari sebuah komponen. Cuman di sini komponennya dia nggak ada. Oke. Kita ketik lagi dia si linear regression. Nah, kalau ada gambar-gambar kayak gini, ini artinya node ya. Kalau misalkan kita mencari node, ingin mencari si node linear regression sendiri, kita ingat-ingat bahwa kalau node itu dia langsung menampilkan gambar dari node itu sendiri. Kalau workflow, kita ingin mencari workflow, dia akan menampilkan gambar seperti ini, kotak 3. Coba kita klik. Nah, ini bisa langsung, di sini ada workflow di mana dia satu node, Bapak Ibu terlihat ya, di sini ada satu node, lalu di sini ada basisnya. Kalau misalkan kita ingin menggunakan, contohnya kita ingin menggunakan workflow ini, gitu. Kita tinggal di drag and drop aja, Bapak Ibu. Dari sini kita tekan, di sini kita tekan, lalu kita taruh di workflow di sini, di workflow kita. Seperti itu. Tapi di sini nggak bisa ya, karena kita belum membuat file workflow itu sendiri. Lalu yang terakhir nih, yaitu adalah welcome back. Dikasih ucapan, terus dia langsung ngasih kayak pilihan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi nggak ngapa-ngapain atau memang pengen belajar, ingin eksplorasi platform ini, Bapak Ibu bisa di sini dia akan memberitahu informasi. Di sini ada blog, Bapak Ibu bisa langsung read more, blognya tentang apa, dia bisa. Lalu dia akan ngasih tip and trick, lalu di sini dia akan ngasih event pemberitahuan seperti itu. Oke, langsung saja kita bikin filenya ya. Kita langsung bikin filenya. Bapak Ibu sudah pegang workflow 9-nya ya. Sudah pegang platform 9-nya ya. Oke, langsung kita pertama klik local workspace. Oh ya, kita nanti bikin grup dulu ya, bikin grup buat menempatkan workflow-nya ini. Jadi kalau misal Bapak Ibu lihat di sini grup saya sudah banyak. Ini bisa ngebagi-bagi ini, misalnya kita ingin belajar apa, kita ingin belajar visualisasi atau kita bisa belajar apa, kan bisa dikelompokkan ya. Bapak Ibu langsung klik local workspace, lalu klik kanan, lalu kita ke new workflow group. Oke, di sini untuk bagian ini terserah kita ya mau dikasih nama apa. Ini saya belajar. Belajar udah ada. Kita beri nama. Kita klik finish. Kita lihat di sini. Nah, dia akan otomatis nih Bapak Ibu di bagian sini. Sharing ke knowledge. Kita klik. Setelah kita klik, kita ke kanan. Terus kita pilih yang new name workflow di sini. Nah, oke, baru kita kasih nama. Kita kasih nama bisa serah ya. Ini saya belajar. Kita kasih nama
sesuai nama di materi ini. Di sini. Nah, kalau sudah tampil di sini, dia artinya workflow-nya sudah jadi. Tinggal kita gunakan saja. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kalau misalkan kita mau nge-drag and drop workflow orang lain ke workflow kita. Nah, di sini kan saya sudah sharing nih tadi yang linear regression. Coba saya ingin mengambil workflow ini untuk diletakkan pada workflow yang kita. Di sini tinggal saya tekan, lalu saya seret ke workflow kita. Oke, dia sedang melakukan importing. Tunggu ya Bapak Ibu. Oh iya, untuk melakukan ini Bapak Ibu harus koneksinya stabil ya. Kalau koneksinya stabil, dia juga akan terkoneksi langsung ke servernya Sinan. Oke, ini workflow, kita klik save as. Oke, ini kita simpan ya. Ini kalau workflow-nya mau kita simpan. Feni dipilih dulu kali simpan itu di mana di workflow-nya nanti udah di sini ya di introduction time-nya. Jadi waktu disimpan itu di sharing knowledge di folder sharing knowledge coba. Tapi kan sekarang sekarang letaknya di luar sharing knowledge kan. Tapi bisa drag and drop kok, didorong dari sebelah kiri kamu, workflow-nya kamu ke sebelah kiri, ditutup dulu. Dan sebelah kiri kamu maksud ke Time Explorer, ke bawah, cari yang tadi kamu sudah simpan, cari sebelah kan ke bawah, tarik ke bawah. Di Time Explorer kamu ke bawahin, ini kan posisi kamu Time Explorer. Oke. Nah, posisi kamu tadi linear regression exercise-nya ada di luar sini folder. Kamu dorong ke atas. Kamu tahan, naikin ke atas. Ke bagian tadi folder kamu yang kamu buat untuk dimasukkan biar nggak campur-campur sharing knowledge. Nah, dia pindah ke situ dia. Nah, seperti itu. Oke. Ya, tapi nggak usah diulangin lagi lah. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Saya install dulu. Sebentar ya Bapak Ibu lagi. Sorry, saya. Oke, yang pertama kita langsung ke membuat. Bagaimana cara kita menggunakan tabel ya. Kita membuat sebuah tabel di dalam Node. Ini kita langsung di Node repository. Kita langsung cari tabelnya. Tabel. Nah, tabel creator. Kita tekan, lalu kita seret ke sini. Ke si workflow-nya. Lalu kita klik kanan, kita configure. Nah, setelah itu, di sini kita akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk yang di atas, ini gunanya, yang di atas ini, di bawah sini, ini gunanya untuk menamai kolom tersebut. Kita klik 2 kali, lalu kita namai, misal nama, gitu. Lalu kita menentukan tipe datanya itu apa. Karena di sini nama, berarti tipe datanya adalah string. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya masih baru ya. Nah, untuk menganalisa data, hal yang paling dasar itu kita harus mengetahui tipe-tipe data. Ini sangat dibutuhkan ya. Nggak perlu dihafal, cuman harus sering-sering belajar aja. Kita belajar sambil latihan, nanti akan hafal-hafal sendiri. Gitu. Lalu kita oke. Nah, di sini langsung nih, ada simbol S. S itu namanya string. Lalu sini ada nama.
Di bawahnya kita bisa ngasih nama, misalkan nama saya adalah Fanny. Lalu lainnya adalah Dimas dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kita ingin bikin lagi juga bisa. Kita kasih nama umur, karena dia umur itu angka ya, ada sebuah angka, kita pilih yaitu number integer. Kalau kita klik OK, nah dia simbolnya akan beda lagi nih Bapak Ibu, sama dia simbolnya adalah integer. Lalu kita masukin namanya seperti ini. Kalau sudah, baru kita klik OK. Nah, karena ini masih kuning, kalau kuning ini tandanya note-nya sudah siap, cuman belum dijalankan ya. Kalau kuning ini sudah siap, cuman belum dijalankan. Lalu kita jalankan, klik execute. Kita bisa klik execute dengan klik kanan, lalu kita pilih execute, atau kita bisa klik note-nya, lalu kita pilih yang bagian yang execute selector. Selected. Oke. Biasanya kita langsung klik kanan lalu execute. Nah, seperti ini. Kalau warna hijau berarti sudah jalan ya. Maksudnya sudah jalan. Lalu kita coba lihat di note monitor. Nah, di sini akan tampil nih Bapak Ibu di sini. Ada ID, nama, umur. Biasanya saya memakai si note monitor ini kalau misalkan saya malas untuk melihat di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat si tabel itu tadi, kita bisa klik di icon yang ini. Iconnya ada tabel, terus ada kaca pembesar nih. Di sini akan tampil tampilannya isi dari tabel tersebut. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jadi tadi nggak terlihat ya tabelnya ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat langsung di ikonnya, di icon di atas ini yaitu tabel lalu kita klik kaca pembesar. Ini artinya dia akan menampilkan tabel tersebut. Kita klik, nah dia akan sama nih Bapak Ibu. Dia menampilkan tabel yang sudah kita buat tadi. Akan sama seperti yang di note monitor. Yaitu ada yang ditanyakan? Saya mau tanya website atau channel YouTube yang bisa digunakan sebagai referensi belajar apa ya? Saya akan merekomendasikan Yayasan Komunitas Open Source sendiri sudah memiliki channel YouTube yang bisa rekan-rekan lihat ya, di sana ada tutorialnya juga. Coba saya tampilkan terlebih dahulu. Oke. Kalau untuk NAIM sendiri masih belum banyak kalau di Indonesia. Nah, di dalam Yayasan Komunitas Open Source di channelnya itu kita sudah sering upload ya Bapak ya di sini tutorial lalu, atau kalau tidak bisa di NAIM itu sendiri langsung di channelnya si NAIM ini, di NAIM TV. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba untuk download dataset ya. Oke, sama-sama Pak Fikri.
Oke, sekarang kita lanjut ke download dataset ya. Kita download, bentar, saya tampilkan slideshow. Kita langsung coba nanti untuk melakukan ETL. Oke. Nah, di sini rekan-rekan download datasetnya di link ini, tapi perlu diingat bahwa yang di-download adalah adalah data 2 CSV ya, filenya CSV. Kalau yang file ini, yang data 1, ini adalah file yang nantinya akan kita langsung kita ambil dari Google Drive tersebut. Jadi nanti jadi Bapak Ibu download yang data 2 ini dulu ya. Sembari mendownload saya izin ke toilet terlebih dahulu. Maaf. Oke. Rekan-rekan, sembari menunggu Mbak Feni ya, jadi menambahkan apa yang disampaikan. Jadi di sini bisa dilihat, sebentar saya ini silakannya saya coba dulu ya, saya sharing. Oke. Materinya kan kemarin udah bisa di-download ya di sini ya. Di-download di sini, kemudian untuk seluruh dokumentasinya, dokumentasi tentang NIME itu sendiri secara detail, itu bisa dilihat di docs.nime.com, di tempat belajar yang baik ya. Yang memang perlu effort ya, bukan effort ya, perlu tantangan lah, niat kuat untuk belajar. Karena kan di NIME sendiri itu kita nggak fokus ke coding ya, fokus ke penggunaannya, fokus ke bagaimana analitiknya itu berjalan. Sehingga bisa dilihat di docs.nime.com. Terus kemudian untuk detailnya yang lain, umpama workflow yang di gambaran tadi, itu ada di hub9.com. Silakan di login, silakan rekan-rekan login ya di sini. Dan ini jadi tantangan sendiri nih kalau implementasi atau dalam training. Loh, saya ingin tahu dong note ini fungsinya buat apa gitu ya. Ini ada 4.000 lebih note penggunaannya. Ada 13.000 workflow. Jadi ada 1.000 lebih komponen dan itu nggak mungkin dihafal satu-satu gitu. Ada 220 extension yang ada di sini. Jadi itu nggak mungkin dihafalkan satu-satu. Kalau umpama kita punya kemampuan menghafal, mungkin manfaatnya dipakai yang lain gitu ya daripada menghafal not-not seperti ini. Tapi yang paling penting adalah bisa dilihat ya keinginan kita mau apa. Kalau dalam data science, begitu kita ngelihat bisnis, ngelihat tantangan yang ada, terus kita tanya, kita mau ngapain? Oh, kita mau melakukan prediksi. Jadi kalau di prediksi, kita akan melakukan clustering. Tinggal diketikkan di sini, di search workflow, clustering. Seluruh yang berhubungan dengan clustering muncul.
gitu. Berhubungan dengan clustering apapun ini muncul di sini. Jadi bisa dilihat ya. Terus dan ini terus bertambah dan terus bertambah. Jadi menurut saya sih kemungkinan menghafal penuh tantangan lah gitu. Jadi saran saya ya best practice-nya ya harus nyemplung langsung gitu, nyemplung, nyoba-nyoba seperti itu. Oke, silakan Mbak Feni, kita lanjutkan lagi. Oke, baik. Sudah di-download ya tadi ya, yang data 2. Nah, untuk kali ini kita akan gimana caranya kita membaca. Bentar saya search dulu, share screen dulu. Oke. Nah, bagaimana kita nanti akan membaca si Google Sheets ini di NIME kita. Seperti itu, langsung saja ya. Pertama kita Sebentar Mbak Feni, itu kamu bukanya data 1, data 2-nya di-download. ya data satunya nanti kita langsung ambil dari si NIME ini Bapak. Lalu data 2-nya kita udah simpan ya. Udah simpan, baik. Oke, yang pertama kita cari di Node repository kita. Google, karena kita kan Google di sini bukan Google yang ini ya, karena saya nggak punya. Mungkin rekan-rekan yang baru install juga belum punya. Jadi kita langsung ke install extension-nya. Jadi memang untuk beberapa kebutuhan kita itu nggak langsung tersedia di Node repository ini. Jadi kita langsung ambil sendiri langsung di extension-nya ini. Kita install kita klik di file, lalu install NIME extension. Ketika kita sudah klik, lalu kita langsung ketik aja Google gitu. Lalu kita enter. Nah, dia akan muncul nih. Ada empat jenis yang akan menggunakan kalau kita ingin terintegrasi ke Google. Nah, kita pilih yang 2 ini. Yang dari NIME-nya, yang Google Cloud Storage Connection sama Google Connector. Langsung kita, maaf, suara saya terdengar? Oke, langsung kita klik next. Baik, ditunggu dulu. Lalu kita klik finish. Oke, dalam melakukan instalasi ini dia butuh jaringan ya Bapak Ibu. Dia butuh koneksi internet. Lalu nantinya dia akan nge-restart si platform NIME ini. Seperti itu. Dia akan otomatis ke restart. Oke, ini file yang tadi ya. Saya yes. Oke, dia langsung otomatis ke restart. Oh ya Bapak Ibu, saya baru ingat kalau tadi kita harus memasukkan dulu ya. Kita harus memasukkan terlebih dahulu data 1 ini. Jadi mohon maaf untuk di-download juga. Setelah di-download kita masukkan langsung ke drive kita. Kita masukkan langsung ke drive kita sendiri. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Menambahkan, jadi mungkin dimaksudkan Mbak Feni ini, data 1 dan data 2, rekan-rekan bisa download.
Kemudian data satu rekan-rekan dan Bapak Ibu bisa pindahkan ke masing-masing Google Drive. Nanti kita akan buat bagaimana si NIME ini koneksi ke Google Drive masing-masing gitu. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan, ada perusahaan-perusahaan yang ngumpulin datanya itu dimasuk ke dalam Google Drive, terus kemudian dibaca oleh NIME. Seperti itu. Jadi data satu dan data dua di-download semuanya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke, langsung kita coba. Kalau yang tampil ini kita taruh di atas ya Bapak Ibu. Lalu langsung kita untuk coba koneksi ke Google kita. Kita ketik Google. Lalu kita pilih yang Google Connector. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Mbak, Apakah jelas. suara saya terdengar? Jelas, jelas. Jelas, Jelas, Mbak, jelas. Aman-aman. Oke, pertama kita autentifikasi dulu ya ke Google. Kita klik, kita tahan, lalu kita seret ke sini ke workflow kita. Atau bisa juga dengan di note ini kita klik dua seperti ini, klik 2 kali, lalu dia akan langsung ada di workflow kita. Ini saya hapus dulu. Oke, setelah itu kita klik kanan, kita configure. Nah, kita langsung sync ini. Kita langsung login di Google kita. Nah, saya pilih yang ini karena tadi filenya ada di. Oke, langsung kita klik izinkan. Nah, kalau sudah ada muncul seperti ini, notifikasi seperti ini, berarti dia sudah tersambung ya di NIME kita. Nah, di sini sudah statusnya authenticate. Sebentar. Oke, lalu kita klik OK. Oke, yang selanjutnya kita klik kanan. Kita klik kanan, execute. Apa dia jalan? Ya, dia jalan. Oke, langsung kita konsol. Sini nggak ada error apa-apa ya, ini yang tadi. Lalu kita langsung konekkan ke Google kita Google Sheet kita. Yang pertama kita pilih yang Google ini ya, kita masih di pencarian Google. Kita pilih yang Google Sheets Connection. Nah, kita sambungkan. Jadi Bapak Ibu, untuk menyambungkannya pun kita harus memperhatikan yang gambar yang ada di samping ya. Jadi kalau misalkan contohnya ini biru dan kotak biru dan juga kotak biru, di sini ada kotak biru, ada kotak hijau. Nah, kita harus samakan nih, kalau kotak biru ya kita sambungkan ke kotak biru. Kita nggak bisa menyambungkan kotak biru ini ke sini, itu nggak bisa karena harus menyesuaikan dengan output dan inputnya. Di sini kita sambungkan ke Google Sheet kita. Ketika kita sudah sambungkan, kita klik kanan, lalu configure. Nah, bagian sini nggak usah diapa-apain ya, karena dia sudah default. Oke, langsung kita execute. Apakah bisa diikuti, Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah ya. Langsung saja, karena di sini, karena dia warnanya hijau. Oke, terima kasih Pak Adi. Karena di sini dia warna hijau, artinya adalah dia sudah tersambung, dia sudah terkoneksi dengan Google Sheets kita. Lalu di sini kita sama-sama pilih yang reader ya. Pilih yang reader, dia bisa, karena kita ingin membaca Google Sheet pilih kita.
Nah, warnanya sama-sama hijau, berarti kita sambungkan juga di sini. Cara menyambungkannya, di sini ada warna hijau, lalu kita klik dan kita sambungkan. Setelah itu, kita klik kanan, kita configure. Nah, di sini di bagian spreadsheet, lalu kita select, di sini dia akan hanya menampilkan data-data yang berbentuk Google Sheet ya. Karena tadi namanya adalah data 1, jadi kita oke. Oke, kita oke. Langsung saja kita klik oke juga, lalu kita klik kanan execute. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke Note Monitor ataupun kita juga bisa melihat di sini. Tapi biar lebih gampang ya, kita lihat di Note Monitor ini. Nah, di sini kita terlihat bahwa file yang tadinya di Google Sheet kita sekarang sudah bisa untuk kita ambil di dalam Nime. Seperti ini. Oke, sampai sini dapat dipahami ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu kita coba untuk import yang data. Ketinggalan, Oh, Mbak. ada yang ketinggalan. Oke, sampai mana Bapak? Boleh langsung dinyalakan aja mikrofonnya. Aja, Mas Adi. Masih di spreadsheet, Mbak. Benar, saya lupa namain foldernya. Udah, Mbak. Bisa dilanjut. Sudah ya? Punten Mbak Feni mau nanya boleh? Oh, boleh. Kalau masukinnya kayak linknya aja gitu bisa nggak sih Mbak? Untuk link Google-nya sendiri ya? Ya link file sheet Google Sheet-nya. Untuk sementara ini belum bisa. Jadi kita langsung koneksi aja ke sana gitu. Oke, Mas. Beda lagi kalau misalkan kita mau menggunakan Google Code. Kita ambil data dari Google Code. Nah, itu baru bisa menggunakan linknya. Nanti mungkin untuk materi ke database, ngambil dari database yaitu Google Code, insya Allah bisa di materi selanjutnya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, coba kita sekarang untuk mengimport data dari komputer kita masing-masing. Tadi Bapak Ibu sudah mendownload yang data 2 ya. Coba sekarang kita untuk import data yang ada di komputer kita ke Nime. Oke, kita langsung aja di sini karena data kita tadi berbentuk CSV, maka dari itu kita klik di Node Repository ini. Di CSV kita klik. Nah, di sini ada nih. Kita klik yang CSV Reader. Kita tekan lalu kita seret ke sini. Setelah itu kita klik kanan seperti klik kanan lalu di configure. Nah, di sini kita langsung browse. Karena saya tadi tempatnya di download. Oke, sepertinya saya belum ya. Sebentar saya download dulu.
Oke, saya coba download terlebih dahulu. Oke, kita cari. Nah, ini data 2. Kita open. Nah, karena dia CSV, maka dia bisa membaca datanya ya. Setelah tampil seperti ini, setelah dia bisa membaca, kita klik OK. Nah, di sini dia tombolnya kanan udah siap untuk di-execute. Kita klik kanan, lalu kita klik yang execute. Nah, ya sudah terbaca. Ini adalah cara kita untuk bila kita ingin mengimpor dari komputer kita masing-masing. Lalu kita coba ke proses transform ya. Kita proses transform. Nah, untuk proses transform ini karena banyak, maka saya mengambil satu yaitu namanya joiner. Kita ingin menggabungkan data 1 dengan data 2 tadi, kita gabungkan jadi 1. Pilih yang joiner. Lalu kita tarik ke sini. Nah, di Google Sheet Reader ini kita sambungkan bagian atas. Lalu CSV Reader ini kita sambungkan yang di bagian bawah. Nah, perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk untuk output dan juga inputnya si data itu harus diperhatikan ya di bagian lambangnya di sini. Kalau segitiga warna hitam ya harus diinputkan ke segitiga warna hitam. Kalau misalkan ada kotak warna hijau, outputnya harus juga diinputkan, disambungkan ke kotak yang warna hijau seperti itu. Lalu kita klik kanan. Di joiner ini kita klik kanan dan configure. Nah, kita klik yang add matching. Nah, yang ini. Kita mau nyambunginnya, kita mau gabunginnya ini tergantung apa nih? Di sini kita raw ID ya, karena kita ingin menggabungkan semuanya. Kita ingin menggabungkan semuanya. Kita klik yang raw ID. Di sini raw ID juga. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Kita jalankan. Nah, di sini akan tampil nih Bapak Ibu. Sorry. Oh, di sini yes, ada pesan errornya. No join column paste. Sebentar. Oke. Kita lihat dulu. Saya coba untuk perbaiki ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan menemui masalah seperti ini, tenang dulu. Apakah Ya, Mbak Feni, itu kelihatannya nggak akan berhasil karena ISO ID-nya tuh nggak sama gitu loh. Joiner itu nggak sama. Jadi pemahamannya tuh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpama bisa dilihat ya kenapa nggak berhasil karena kita secara joiner tadi dia berdasarkan raw ID. Raw ID-nya itu nggak sama. Jadi sehingga akan dia bilang empty gitu. Tapi intinya kalau ada dua file yang berbeda gitu ya, ID-nya sama, satu transaksi berhubungan dengan pembayaran, satu transaksi dengan detail nama, dia punya ID yang sama, terus di joiner, terus kemudian dia jadi file baru. Nah, seperti itu. Dan ini saya izin share screen juga di sini. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau tadi Mbak Feni mengajarkan bagaimana mencari CSV reader, sebenarnya cara yang paling mudah juga bisa didapatkan ketika Bapak Ibu punya file apapun bentuknya, umpama CSV kayak tadi ya. Begitu CSV tadi dimasukkan ke dalam sini, ya drag and drop seperti ini, dia langsung jadi. Gitu.
Jadi bisa juga dengan metode yang tadi Mbak Penny sampaikan, atau tinggal drag and drop di file yang kita punya. Jadi begitu kita oke, klik, dia langsung jadi. Klik kanan, execute, dia langsung masuk ke dalam NIME-nya. Tapi tantangannya ada, karena apa? Ya dulu di NIME sebelumnya kan NIME sekarang udah naik ke 4.7 ya. NIME yang versi-versi 3 itu belum bisa. Sehingga memang rule-nya seperti itu, cari dulu CSV reader-nya, konektornya, kemudian baru bisa dikonfigur. Tapi sekarang udah bisa. Nah, bisa dilihat ya, datanya langsung masuk ke dalam NIME. Apapun filenya, apapun, umpama kita punya Excel gitu ya, punya Excel juga, laporan kita dalam bentuk Excel gitu ya. Kita Excel ini, kita drag and drop, taruh di sini, lepas. Nah, ini seperti ini, dia langsung muncul dia. Kita oke, klik kanan, kemudian kita execute dan hasilnya langsung jadi. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi memang bentuknya seperti ini ya. Ada yang dikonfigurasi langsung ataukah memang tinggal drag and drop. Jadi kalau kita bandingkan dengan penulisan dalam programming ya, ini ada beberapa orang yang mungkin saat ini belum memahami programming khususnya Python gitu ya. Pastikan harus ketik dulu ya, import, NumPy, Pandas gitu kan ya. Sedangkan ini pengalaman juga beberapa pengguna Excel, pengguna CSV atau admin, itu kan dia udah sulit kan ngapalin, dia tinggal drag and drop langsung kebaca. Nah, dalam proses selanjutnya itu bisa dilakukan ETL transform. Hanya saja mungkin karena ada tantangan di materi ini, bahan materinya mungkin dan waktunya sudah sedikit lagi berakhir, mungkin hanya dasarnya seperti ini gitu. Oke, ya ini sharing ya, bagaimana kita membaca file dari sebuah cloud dan secara lokal. Oke, silakan Mbak Penny, saya berikan ke Mbak Penny. Mbak Feni, maaf masih ke mute, Mbak. Ya, siap, Mbak. Ya, udah kedengeran. Terima kasih. Ya. Karena di Google Sheet tadi row-nya nggak sama, maka dari itu kita langsung saja di di dokumen kita pakai yang data 2 yang sudah Bapak Ibu download tadi ya. Lalu kita tekan dan kita tekan dan langsung kita masukkan ke dalam workflow kita seperti ini. Nah, dia sudah membaca, lalu kita oke. Setelah kita oke, langsung kita klik kanan, kita execute aja langsung, lalu kita sambungkan. Nah, setelah kita sambungkan, kita klik kanan, kita configure. Nah, ini row ID. Langsung bisa jalan ya, baru bisa jalan. Lalu kalau misalkan kita ingin ke proses load, kita kembali ke, misalnya kita ke Excel Writer. Lalu di sini kita masukkan. Nah, lalu kita configure. Karena kita ingin dia itu mode Excel ya. Karena kita ingin dia itu filenya Excel, kita klik yang kita cari yang Excel. Kalau misalkan kita ingin ke yang CSV, kita juga bisa. Nah, karena di sini saya menggunakan tipe datanya adalah Excel, maka kita klik yang Excel Writer. Lalu kita tentukan nih di bagian browse ini, kita tentukan kira-kira mau kita simpan di mana datanya. Sini saya simpan di dokumen saja. Lalu kita namai belajar gitu ya. Save, dia akan kebaca, dia sudah, kita klik override, kita oke. Nah, sini warnanya kuning. Oke, ketika dia warna hijau, berarti dia sudah otomatis langsung kesimpan di dalam
lokal workspace kita, ke dalam dokumen kita. Tadi saya meletakkannya di dokumen belajar. Nah, ini dia. Kita buka. Oke, ini adalah hasil dari penggabungan yang data 1 dan juga data 2 langsung sebanyak ini ya Bapak Ibu. Oke, jangan lupa untuk kita save ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk kita save. Kita bisa langsung ke file save atau langsung kita Ctrl S aja. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya kembalikan ke Mas Dimas selaku moderator. Ya, bagaimana rekan-rekan? Bagaimana materi yang diberikan Mbak Feni sangat-sangat menarik sekali ya. Kita jadi banyak belajar nih tentang Knife jadinya. Oh, masih ada pertanyaan nih Mbak Feni. Dari Yohanes. Untuk sekedar bikin market basket analisis, ceritanya saya udah capek mikirin script Python. Lebih pengen belajar bisnis proses saja. Jadi selain dari berita Gartner tadi, secara awam di luar bahasa IT, ada tips lain nggak nih Mbak Feni untuk meyakinkan user atau stakeholder kalau low-code tools seperti Knife ini sangat powerful untuk penanganan data science? Oke, ini menambahkan ya. Jadi menambahkan saya sampaikan materinya saya. Jadi gini, meyakinkan stakeholder itu sama seperti kita meyakinkan waktu kita bikin paper. Kalau sekarang kita mendekatkan akademik dengan bisnis ya. Kalau rekan-rekan nulis paper internasional atau nulis paper jurnal-jurnal Indonesia, pertanyaan besarnya nih, umumnya apakah ada coding di sana? Ada coding kira-kira? Pernah lihat paper yang isinya coding? Halo, ada kira-kira? Nah, karena nggak ada, sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang manajemen khususnya ya, itu adalah sebuah report. Nah, contoh reportnya itu seperti ini ya. Nah, ini sebentar, ini saya bagikan. Nah, manajemen ini butuh report, nanti lihat di Zoom ya. Jadi, Mas Yohanes bisa lihat ya, itu yang kita butuhkan report. Jadi, nanti mungkin materi ini akan disampaikan Mas Kamil ya. Ada Mas Kamil di sini yang akan menyampaikannya, bentuk reportnya itu seperti ini. Gitu. Jadi report manajemen itu bukan di prosesnya, tapi begini. Kalau saya seorang manajemen gitu ya, terus ada Mas Dimas, Mbak Feni, ada Mas Kamirudin di sini, saya secara atasan gini, oke, kamu sudah melakukan analisa menggunakan Python boleh, Nine boleh, RapidMiner boleh, pakai SPSS boleh, pakai R boleh, Excel pun boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Itu dasarnya. Apa yang perlu saya lakukan sebagai manajemen atas dasar data yang sudah kamu science gitu. Sebenarnya data science itu kan sebenarnya core-nya itu kan bukan teknologinya, tapi manfaatnya bagi perusahaan. Itu jauh lebih penting. Jadi bisa dilihat kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, teknologi data engineer-nya hebat, data scientist-nya hebat, cloud engineer-nya juga yang terbaik, teknologinya canggih gitu ya. Kok masih bisa tutup nih? Begitu kan. Artinya apa? Teknologi itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya data driven bahasanya. Data engineering membantu perusahaan menjadi melejit karena data. Loh kok tutup loh? Loh kan gitu kan. Pertanyaan dasarnya kan kembali ke situ. Nah, sekarang salah satu contohnya itu ada yang sudah saya bagikan di Zoom. Nah, nanti detailnya mungkin akan disampaikan Mas Kamirudin yang juga telah membahas beberapa hal tentang CRIPS DM. Jadi kita punya metodologinya. Dan bisa dilihat di seluruh report yang dibuat, nanti
akan saya akan berikan contoh ya. Di report itu manajemen, top manajemen itu tidak butuh kemampuan kita dalam teknis, ini pengalaman. Baik di pemerintahan, baik di perusahaan swasta, di perusahaan negeri ya, atau di UMKM, itu nggak butuh kecanggihan itu. Yang dia butuhkan, oke, apa yang harus saya lakukan terhadap data yang sudah kamu analisa dan kamu science-kan gitu loh bahasanya. Dan itu output-nya ada di situ. Itu Mas Yohanes. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Mas Yohanes, terjawab? Oke, sama-sama. Ya, oke. Bagaimana materi hari ini? Sangat-sangat asik ya. Pembawa materinya juga santai. Materi juga sangat bagus. Baik, karena keterbatasan waktu mungkin ya. Sudah jam 11 juga dan mungkin rekan-rekan semua hari ini hari weekend jadi ingin berjalan-jalan atau weekend holiday. Jadi satu saran ini seminar ini tidak terbatas oleh seminar ini saja. Mungkin rekan-rekan yang masih ingin banyak belajar, masih ingin mengetahui semua hal yang ada di KNAIM, mungkin bisa menghubungi Mbak Feni, Pak Arif, Mas Ahmad Kamiluddin, dan saya sebagai moderator untuk mempelajari banyak hal tentang KNAIM. Jadi begitu. Nah, mungkin sebelum berakhir Zoom meeting ini, ada baiknya kita foto-foto dulu. Kita foto dulu. Mungkin semuanya mohon izin buka kameranya. Mas Andi ganteng sekali, Mas Andi. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Yang lain masih belum bisa open kamera. Oke, mungkin langsung saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang ganti gaya bebas, Mas Andi jangan sembali dong. Yang ini aja, yang ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua telah berakhirnya seminar hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon jangan sungkan-sungkan lagi untuk mengikuti seminar berikutnya yang akan hadir. Ya. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali. Saya Dimas Handayadi. Terima kasih Mas Dimas, Mbak Feni, dan teman-teman sudah sharing ilmunya dan chatnya pagi ini. Thank you. Izin live ya, teman-teman. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya.